Mungkin ada di antara mahasiswa akhir yang sedang mengajukan skripsi, namun judulnya ditolak terus-menerus oleh dosen atau kaprodi. Hal ini tentu membuat kita merasa stres, bahkan tidak jarang membuat kita frustasi. Lalu, apa sih penyebabnya judul skripsi kita bisa ditolak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bukhari Muslim. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa like, share, and subscribe video ini agar kami tetap semangat untuk membagi informasi-informasi penting dan pengetahuan-pengetahuan yang penting bagi dunia pendidikan. Hari ini saya ingin menyampaikan penyebab judul skripsi mahasiswa ditolak oleh kaprodi atau dosen pembimbing. Yang pertama, judul tersebut masih terlalu umum. Judul yang sudah terlalu umum tidak menarik lagi untuk dijadikan sebagai judul skripsi karena sudah banyak diteliti oleh orang lain. Dalam membuat judul, mahasiswa harus membuat judul yang unik, baru, dan menarik agar bisa diterima oleh dosen pembimbing. Caranya banyak membaca buku atau eksplor permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Karena itu bisa dijadikan sebagai judul skripsi. Lalu yang kedua yang membuat judul kita ditolak oleh dosen pembimbing kita karena judul tersebut mengandung plagiasi. Nah, judul yang mengandung plagiasi biasanya langsung ditolak oleh dosen. Dalam dunia akademik, terutama dalam penyusunan karya ilmiah, tindakan plagiasi atau mengambil karya orang lain tanpa izin sangat dilarang keras. Kemudahan mengakses judul-judul skripsi melalui internet salah satu penyebab maraknya terjadi plagiasi. Mahasiswa harus menghindari tindakan ini jika judul skripsinya ingin diterima oleh dosen pembimbing. Ketiga, yang membuat judul skripsi tersebut ditolak oleh dosen pembimbing karena judul yang dibuat sudah tidak sesuai dengan isunya. Salah satu faktor yang juga membuat judul skripsi ditolak yakni tidak mengandung isu yang relevan sesuai dengan kondisi yang terjadi saat sekarang ini. Mengangkat isu yang relevan dapat mempermudah judul skripsi dapat diterima. Semisalnya pada tahun 2020 semua pembelajaran dilakukan secara online. Maka angkatlah judul-judul skripsi tentang bagaimana dampak pembelajaran online, kemudian bagaimana mengembangkan media pembelajaran online, dan lain sebagainya. Lalu, penyebab yang keempat yang membuat judul skripsi kita ditolak, yakni judul tidak disajikan dengan jelas. Judul skripsi harus disajikan secara singkat dan jelas. Jangan membuat judul yang tidak jelas mengenai topik atau objek atau subjek yang akan diteliti. Contoh judul skripsi yang tidak jelas. Ini, interferensi bahasa anak terhadap bahasa Indonesia. Judul tersebut tidak jelas subjek yang dikaji. Seharusnya dijelaskan anak di daerah mana atau anak usia berapa. Kejelasan juga berkaitan erat dengan metode atau pendekatan yang digunakan di dalam penelitian, sehingga itu tercermin di dalam judul. Penyebab kelima yang membuat judul kita bisa ditolak, yakni tidak memiliki signifikansi. Judul skripsi yang tidak memiliki kebermanfaatan baik secara keilmuan maupun secara praktis biasanya ditolak oleh dosen pembimbing atau kaprodi. Buatlah judul skripsi yang memberi penambahan pengetahuan baru atau solusi baru dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga judul skripsi kita layak untuk
Ini biasanya salah satu faktor yang menyebabkan judul kita juga ditolak. Ditolak secara mentah-mentah. Yakni, judul yang kita ajukan tidak sesuai, tidak relevan dengan jurusan atau keilmuan yang kita miliki. Kalau sudah begini, otomatis Kaprodi ataupun dosen pembimbing akan menolak secara mentah-mentah. Judul yang tidak relevan dengan jurusan atau keilmuan yang dimiliki langsung ditolak oleh dosen pembimbing atau Kaprodi karena dikhawatirkan tidak bisa menyelesaikan penelitian tersebut karena di luar bidang keilmuan yang digeluti. Misalnya, anak jurusan bahasa ingin meneliti tentang perkembangan pertumbuhan kecambah. Jelas ini tidak nyambung. Oleh sebab itu, wajarlah skripsi Anda ditolak oleh dosen pembimbing.